Di lereng utara Pulau Jawa, Gunung Muria bukan sekadar benteng alam. Ia menjadi saksi jejak seorang wali yang ajarannya hidup dalam keseharian masyarakat. Sunan Muria atau Raden Umar Said, salah satu dari Wali Songo, dikenal sebagai sosok yang mendekatkan dakwah dengan kehidupan rakyat. Ia tidak mengajar dari kejauhan, tetapi hadir di ladang, di pasar, dan di antara warga desa. Melalui pendekatan yang halus, nilai-nilai Islam berpadu dengan budaya lokal dan tumbuh menjadi laku hidup. Jadi Piji Wetan ini kan di lereng Muria ya. Kalau orang mau ziarah ke Sunan Muria, berarti dia harus melewati Piji Wetan. Dan Piji Wetan ini tanjakan pertama untuk menuju ke Gunung Muria. Jadi Piji Wetan sebagai tempat transitnya untuk menuju ke Gunung Muria. Nah di situ banyak interaksi tentunya. Antar kebudayaan, antar apa ya, kalau bahasa saya itu mawa coro, mawa desa, mawa coro. Piji Wetan bukan sekadar jalur menuju makam. Ia adalah ruang hidup dari ajaran Sunan Muria yang tidak diajarkan lewat kitab semata, tapi melalui laku sehari-hari. Maka ibu-ibu itu menjadi peran penting di sini. Nah ini ada perubahan-perubahan yang harus disikapi. Di sini, orang-orang diajari untuk hidup bersahaja, topo, ngeli, mengalir bersama zaman tanpa kehilangan nilai. Dan menjaga kerukunan bukan dengan tembok yang memisahkan, melainkan dengan pagar mangkok, saling menguatkan dan saling mengenal. Mangkok itu bukan benda, melainkan isi makanan yang dibagi, sayur yang diantar, dan perhatian yang disampaikan dari rumah ke rumah. Sedep. Kopi bukan sekedar kopi. Kopi Muria. Kopi Muria, nggih. Mbah, riyen niku nak dolanan teng pundi, Mbah? Terus kalih. Dolanane nang sono Sinten? wit asem, Oh, asem. kata wit asem nggih mriki. Akeh banget karo teman-temane. Terus rumbungan, jalungan, itu aja. Hari maghrib ngaji. Ngaji, main dolanan. Jadi riyen niku kathah wit-wit ingkang ageng. Iya. Sakniki pripun, Mbah? Wite tasih napa mboten? Ya piye meneh nang. Mau wis ditebang mbah-mbah dhisik dijual ya. Dadi gesang. 98 ke tahun 2000 berapa sampai 2015-an lah. Jadi ada semacam orang-orang itu disibukkan dalam hal yang pragmatis menurut saya. Jadi orang-orang sudah sibuk bekerja begitu, pagi bekerja, sore sampai rumah sudah capek, akhirnya tidur begitu. Nah, kita melihat ada semacam perubahan sosial ya. Jadi masyarakat itu pada akhirnya nggak bisa ketemu dengan tetangga gitu, nggak bisa interaksi begitu. Karena memang semuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah ini kan mengkhawatirkan bagi kami. Sama halnya dengan tetangga satu dengan tetangga yang dua begitu, individualitasnya semakin tinggi. Adanya Kampung Budaya Piji Wetan ini mencoba untuk menghadirkan itu kembali di tengah-tengah masyarakat supaya kita saling mengenal kembali. Makanya saya mengatakan kepada masyarakat itu, yuk kita belajar bertetangga kembali. Yuk kita belajar mengenai diri kita adalah bagian dari Piji Wetan itu sendiri. Dari kegelisahan, Kampung Budaya Piji Wetan lahir.
bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menghidupkan kembali nilai yang hampir terputus. Di sini, sejarah tidak diceritakan, ia digerakkan. Lewat tubuh anak-anak yang menari, lewat gerak yang menyimpan ingatan tentang menanam, merawat, dan memetik dengan kesadaran. Tadi narinya nari apa? Nah, ya tahu artinya enggak Baswira itu apa? Nah, Baswira itu artinya luas. Ngoro-oro itu lahan perkebunan milik warga Pijiwetan yang ada di belakang kita itu, ya luas ya. Ya itu. Jadi ceritanya gini, waktu Bu Asri masih kecil itu kan Ngoro-oro kan masih rimbun banget, banyak pohon-pohon besar. Ada pohon sengon, ada pohon randu banyak sekali, terus ada pohon asem masih besar-besar. Ya, di situ juga ada sumber mata air karena ada pohon-pohon besar itu ada sumber mata air banyak. Sumber mata air itu yang biasa kita sebut dengan namanya belik. Jadi di Pijiwetan ini ada beberapa belik sumber mata air yang biasanya digunakan warga untuk mandi, mencuci baju. Juga ketika sumur-sumur warga itu kering, biasanya warga mengambil air dari belik, pakai ember, pakai jerigen. Dulu belum ada pam, ya belum ada pam masuk ke Pijiwetan. Nah, karena warga mungkin juga butuh kayu untuk bahan bangunan, akhirnya beberapa pohon, banyak malah pohon-pohon besar di Ngoro-oro itu ditebang, diambil kayunya. Ada pohon sengon besar ditebang, pohon mahoni, pohon randu, ada yang dijual, ada yang digunakan untuk bahan bangunan. Akhirnya kan Ngoro-oro ini berkurang tanamannya, ya banyak lahan-lahan kosong. Nah, disitulah sumber mata air mulai mengering. Nah, di sini akhirnya masuk pam untuk kebutuhan warga. Tapi lahan pertaniannya hanya mengandalkan air hujan karena sumber mata airnya mulai mengering. Jadi kalau kita lihat nih dari tarian dari awal sampai akhir, nah jadi sebuah tari itu pasti ada artinya, ya pasti ada maksudnya tersendiri. Jadi gak cuma asal gerak, asal senyum, asal dikasih power. Nah itu enggak. Jadi dari awal tuh pasti ada maknanya, dari trisik, ya kan, dari ngukel, ya kan. Nah itu ada artinya sendiri. Contohnya kayak tadi nih, yang awalnya tadi yang paling aku tekanin ya. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang awalnya itu yang bagian 1 itu kita awalnya tuh menanam. Ya kan? Awalnya kita kan menanam. Kalau kita menanam pasti lama-lama akan tumbuh. Ya enggak? Ya kan? Nah, pasti lama-lama akan tumbuh. Kalau sudah tumbuh, pasti kan mendapatkan sebuah hasil tuh. Nah, kalau sudah berbuah, pastinya kita petik dimakan, gitu. Ya kan? Nah, tapi kita tuh cuman seneng yang bagian enaknya aja. Kita udah mulai lengah untuk menanam, kita udah mulai lengah untuk memetik. Jadi lama-lama itu para warga-warga itu mulai apa ya Bu namanya? Mulai enggan menanam ya. Iya, mulai enggan untuk menanam. Jadi lama-kelamaan kan para buah-buahan yang biasanya kita sering menanam untuk sambil bertukar cerita, itu lama-kelamaan tuh jadi hilang. Nah, seiring perkembangannya waktu, nah warga Pijiwetan mulai nih nanam lagi, jadi orang-orang mulai diolah lagi, meskipun tidak ditanami padi seperti dulu. Kita karena kembali Ngoro-oro itu kembali hijau seperti ajaran Sunan Muria untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, karena alam adalah sahabat kita, karena akan membawa manfaat bagi kita. Ya, karena hutan itu adalah paru-paru yang menghasilkan oksigen yang akan kita gunakan untuk bernafas, kemudian sumber mata air juga. Nah, akhirnya Ngoro-oro kembali hijau, ditanami tumbuhan banyak. Tuh, jadi kita kembali untuk melaksanakan ajaran Mbah Sunan Muria untuk melestarikan alam, menjaga lingkungan agar kampung kita ini tetap lestari, tetap terjaga dan terbebas dari bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, ya kan, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Gitu ya. Nah, itu tari kita yang judulnya Baswira Ngoro-oro. Jadi Muria ini secara luas begitu. Bahkan kita selama 1 tahun ini kita keliling di lingkar Muria Pegunungan itu
untuk melihat bagaimana folklor-folklor ini masih ada di sekitar itu dan masih lestari itu. Nah, tentu lestari ini bisa dikatakan bahwa perlu adanya diwariskan gitu. Nah, karena perlu pewarisan ini ya kalau hanya lewat tutur itu tidak menarik ya. Maka yang paling menarik adalah lewat gerakan. Biar ketubuhannya ini punya porsi untuk menanamkan hal-hal yang baik itu. Sunan Muria tidak mengajarkan kebaikan dengan kata-kata yang keras. Ia menanamkannya perlahan melalui kebudayaan, lewat cerita, simbol, dan kebiasaan hidup. Kampung Budaya Pijiwetan sadar bahwa ajaran kebaikan perlu dijaga agar tidak hilang di telan waktu. Yang pertama adalah pelindungan. Apa yang kita lindungi? Yang kita lindungi semuanya tentu. Baik itu ritus, situs, maupun kekayaan intelektual, ataupun pengetahuan tradisional, bahasa, dan lain sebagainya itu. Nah, di pelindungan ini kita sudah mencatat, bahkan kita sudah membukukan judulnya itu dari Mas Kumambang sampai Pocong. Selain itu pula, kita juga ada yang namanya pengembangan ya. Apa yang telah kita gali ini, apa yang kita lindungi ini, pada akhirnya kita kembangkan untuk bisa menjadi, kalau bahasanya itu kita mengabarkan suatu kebaikan begitu. Apa yang baik itu? Semacam yaitu ajaran pager mangkok, topo ngeli, terus menanam di pekarangan, dan lain-lain itu. Iki ceritane kan motif pager mangkok. Dan biyen ki wong-wong kuno kan memang ana ajaran Sunan Muria pager mangkok sing bocah nom-nomon ki wis padha lali. Kan bocah nom-nom wis padha lali, ibu iki punya pikiran supaya nanti ajaran iki tetep dingerteni karo generasi-generasi penerus. Mula saiki tak wujudno diterapkan ning gone batik. Nah, batik iki pager mangkok. Pager mangkok iki ya nek pas ono iki sedekah bumi juga ono gunungane. Lah iki ono pagerane mangkok. Mangkok iki berada di pinggir-pinggir kan jenenge pager mangkok. Ini sebagai wujud saja. Ning intinya adalah ajaran Sunan Muria iki kon sadaqah. Nah, di pengembangan itu kita ternyata mendapat harta karun yang luar biasa, yaitu cerita. Nah, folklor. Folklornya adalah di mana Pijiwetan ini bisa dinamakan Pijiwetan itu gara-gara ada satu punden, namanya Punden Depok. Oleh bahasa aslinya sebenarnya Padepokan begitu. Jadi Padepokan itu adalah salah satu tempat di mana ada waliwo atau orang terkemuka begitu untuk mengajarkan ajaran kebaikan. Ajaran kebaikan dibuktikan dengan adanya dua pohon yang besar, disitulah saatnya ketemu dengan masyarakat. Terus program berikutnya yaitu ke pemanfaatan. Kalau sudah ada situs, ritus, pengembangan menjadi karya, lah maka kita memanfaatkan semua yang ada ini sebagai salah satu senjata kita untuk kita bisa berkata banyak. Tidak boleh dilanjut, berhenti dulu di sini ya. Lalu dilanjut goresan di sini. Ini goresannya tebal. Di sini, seni dan iman bertemu dengan alami. Kaligrafi menjadi bahasa yang mudah diterima dan dicintai anak-anak. Pijiwetan mencoba memberi ruang bakat-bakat kecil agar tumbuh menjadi jalan hidup. Seni rupa di Kudus ini yang mudah diterima adalah seni kaligrafi. Maka ketika menempelkan ini di dalam rumah akan menjadi keberkahan sendiri begitu. Nah itu kita respon juga gitu. Oke, kita ngeli, kita ikuti, dan kita bisa mengeksplorasi. Menurut pengalaman saya ya, karena mulai kecil saya di Kudus. Nah,
Untuk mencintai kaligrafi anak-anak di Kudus itu menurutku banyak sekali. Nah, karena pelopor kaligrafi di Kudus itu juga berasal dari Kudus, dekat menara sana. Saya itu diturunkan dari murid-muridnya lalu sampai menyebar luas Kudus, kota, Demak sampai Muria gitu. Dan antusias anak-anak juga menyukai, santri-santri juga banyak yang belajar. Nah, kuncinya biar tulisan kalian bagus itu yang penting lakukan tulisan menulis secara istiqomah, artinya tidak perlu banyak-banyak, minimal 1 hari. Kita yang mewadai bakat-bakat dari anak-anak itu yang suka menggambar, terus suka melukis, suka yang namanya estetika itu ya. Kita memberi wadah, belajar bersama, terus hingga sampai biar ketubuhannya itu bisa menyukai yang namanya seni kaligrafi hingga menjadi karya kayak gitu. Membangun kampung bukan perkara sederhana. Desa adalah ruang yang hidup dengan latar belakang, kepentingan, dan cara pandang yang beragam. Di Piji Wetan, perbedaan itu bukan dihindari, tapi dibaca sebagai bagian dari proses. Tentu sistem tersulit di dunia itu sebenarnya adalah desa. Karena desa itu sistemnya unik gitu. Kenapa saya bilang unik? Karena multi interdisiplin begitu, multi etnis, multi karakter, multi macam-macam ya. Kompleksitasnya luar biasa begitu. Dan yang saya dapati di Piji Wetan ini tentu ya juga ada tantangannya. Ada stigma negatif apa? Maka ketika kita dapat satu permasalahan begitu, contoh mungkin kita masuk ke dalam masyarakat atau inkubasi warga begitu, ada satu masalah, oke, kita berhenti dulu, apa yang terjadi ini, mungkin ada sisi lain yang bisa kita ambil dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, mungkin belum waktunya juga. Nah itulah yang kalkulasi itu yang menurut aku perlu begitu dan penting begitu supaya terjadi keseimbangan antara bagaimana kita mencerdasi kehidupan dan budaya ini sama yang namanya keseimbangan hidup antar masyarakat atau warga ini. Melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan warga, ajaran diaplikasikan. Yang dijaga bukan semata bentuknya, melainkan ruh dan nilainya. Ya, Belik Ngeces ini adalah salah satu situs yang kita aktivasi begitu. Aktivasi, ada 37 belik ya. Ada 37 belik yang ada di Piji Wetan yang baru kita aktivasi ini kurang lebih 10-an begitu. Nah, ketika sumbernya mati itu kita sangat miris gitu ya. Kok bisa mati begini padahal saya mulai sejak lahir sampai 2014 itu hidup terus begitu. Nah, pada akhirnya kita aktivasi dan kita kumpulkan seluruh masyarakat dan kita berikan betapa pentingnya yang namanya belik ini. Di Piji Wetan, ajaran Sunan Muria tidak berhenti sebagai cerita. Ia hidup dalam karya, dalam tubuh, dan dalam generasi yang sedang tumbuh. Harapannya Kampung Budaya Piji Wetan ini bisa terwariskan kepada anak cucu kami. Kita ini menjalankan ini semuanya kita sikapi sebagai panggilan sejarah saja. Bahwa sejarah ini tentu mungkin simbah saya, mungkin buyut saya, atau di atas saya itu orang-orang yang peduli tentang kebudayaan gitu. Maka saya hadir di Kampung Budaya Piji Wetan menggeluti ini semuanya. Saya meyakini bahwa ini adalah panggilan sejarah dan harus saya jalankan secara dharma saya kepada Ibu Pertiwi ini.